Hai YouTubers, ketemu lagi di kajian ringan. Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan berlangsung pada Selasa 3 November 2020 berbeda dengan sistem pemilihan langsung di Indonesia. Pilpres Amerika Serikat menggunakan sistem Electoral College, artinya hasil pemungutan suara. Ini merupakan pemilihan yang ke-59. Apakah akan memilih presiden dan wakil presiden baru atau memilih kembali petahana? Tentunya pelaksanaan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November 2020 nanti akan berdampak pada ekonomi Indonesia di tahun 2021. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Suharto Manoarfa menyatakan apabila Donald Trump tidak terpilih, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat. Jika terpilih, pertumbuhan ekonomi global menurun, ujarnya. Menurut dia, terpilih atau tidaknya Donald Trump pada pemilihan mendatang menjadi salah satu kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan global termasuk Indonesia tahun 2021. Beberapa kebijakan Donald Trump katanya juga memicu pergolakan ekonomi dunia, di antaranya perang dagang dengan Cina dan kebijakan lain yang mengundang kontroversi. Kebijakan dia itu lebih populis dan protektif. Dia menggunakan instrumen dia sehingga mudah menekan mitra dagang. Jika lebih fleksibel, lain cerita, kata Suarsono kepada bisnis. Selain pemilihan Presiden Amerika Serikat, perkembangan perang dagang Amerika Serikat-Cina, lanjut Suharsono, diprediksi masih akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 2021. Jika menurun, maka pertumbuhan ekonomi global akan meningkat, tapi jika kembali meningkat, maka diprediksi akan membuat ekonomi global merosot. Suharsono mengutip proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 dari Bank Dunia mencapai 2,6% dan dari Dana Moneter Internasional mencapai 3,4%. Berbagai kampanye telah dilakukan baik dari pihak petahana, dari Partai Republik Donald Trump maupun dari Partai Demokrat Joe Biden. Mengutip dari CNN, Partai Republik menyebut tanggapan Donald Trump terhadap pandemi virus corona sebagai kesuksesan besar. Nah, hal ini bertolak belakang dari pandangan mayoritas orang Amerika bahwa Presiden Amerika Serikat dan pemerintahannya telah ceroboh dalam menangani krisis. Beberapa politikus dari Partai Republik yang terang-terangan mendukung Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat adalah mantan Senator Jeff Flake dan ex-anggota Dewan Perwakilan dari Pennsylvania, Charlie Dance. Ia mengalihkan dukungan pada Joe Biden karena kecewa dengan partainya mulai ketergantungan dengan Donald Trump, katanya. Banyak mantan Kongres yang tidak senang dengan haluan partai. Kami memahami politik itu dinamis, namun ketika mereka berubah seharusnya ke arah lebih baik. Dan saya pikir wajar kalau saya prihatin Partai Republik terlalu mendukung Trump. Saya pikir ada kekhawatiran tentang pemikiran nativisme, proteksionisme, dan isolasi, lanjut Charlie Dance. Dia juga mengatakan Donald Trump tidak pernah jadi bagian dari tradisi besar Partai Republik yang berisi pemimpin-pemimpin bijaksana seperti yang diwariskan dari tradisi mantan gubernur Pennsylvania. Sebelumnya, mantan gubernur Ohio John Kasich dan mantan menteri luar negeri Colin Powell juga mengungkapkan dukungannya pada Biden. Jadi disinilah kita dengan Presiden Donald Trump yang pernah menjadi bagian dari tradisi besar ini. Faktanya, dia berbicara dengan meremehkan dan tidak hormat tentang para pendahulunya. Yang lebih buruk, dia telah menghabiskan sebagian besar masa kepresidennya dengan merusak tatanan internasional yang dibangun secara metodis dan hati-hati, dipertahankan dan digunakan kembali secara bipartisan setelah Perang Dunia Kedua dan sekali lagi setelah Perang Dingin. Joe Biden yang diusung dari Partai Demokrat, calon Presiden Amerika Serikat, ini tidak asing dengan kampanye pemilu presiden sebenarnya. Bahkan kampanye tahun ini adalah yang ketiga kali baginya. Adapun upayanya untuk menempati Gedung Putih dimulai pada tahun 1987 silam.
Dia bisa merayu para pemilih dengan sangat alami, tapi sekaligus bisa menjadi bom waktu. Satu kalimat yang salah bisa tiba-tiba diucapkannya. Tak ada yang tahu apakah gaya berbicaranya itu bisa menjadi aset atau beban dalam perangnya melawan Trump. Dia pernah mengakhiri kampanye kepresidenan pertamanya bahkan sebelum dimulai akibat terbawa suasana saat berbicara di depan orang banyak. Biden memiliki banyak pengalaman di Washington, lebih dari 3 dekade di Senat dan 8 tahun sebagai wakil presiden Obama. Penggemar Biden berharap karakternya yang lebih membumi, berarti dia tidak akan mengalami nasib yang sama. Pada kampanye terdahulu, Joe Biden mengingatkan Muslim Amerika Serikat bergabung bersamanya untuk mengalahkan Presiden Donald Trump. Joe Biden ingin bermitra dengan Muslim dan berjanji mencabut aturan Trump yang melarang pelancong dari sejumlah negara Muslim. Antara lain Kongres Ilhan Omar dari Minnesota, Jaksa Agung Minnesota, Keith Ellison dan Andre Carson dari Indiana. Mereka semua adalah anggota Partai Demokrat. Suara Muslim Amerika penting bagi komunitas, bagi negara kita. Tapi kita semua tahu suara itu tidak terwakili, kata Biden. Dalam pidatonya, Biden berjanji mengikut sertakan suara Muslim dalam pemerintahannya jika ia terpilih. Dia juga berbicara mengenai pelanggaran HAM yang dialami minoritas Muslim dunia. Saya akan terus memperjuangkan hak warga Palestina untuk memiliki negara sendiri, kata Biden kepada Times. Dia juga mengatakan bahwa seharusnya Amerika itu membangun, bukan menghancurkan. Amerika adalah memiliki karakter kebangsaan yang membuat orang nyaman. Berbeda dengan akhir-akhir ini yang membuat banyak orang ketakutan mendengar nama Amerika. Begitu banyak yang mesti kita benahi, baik dari segi ekonomi maupun pelayanan kesehatan, ujar Joe Biden. Joe Biden juga mengatakan kepada MSNBC, masalah yang kita hadapi saat ini adalah kita berada di Amerikanya Donald Trump. Dia memandang ini sebagai keuntungan politik baginya. Dia mendukung lebih banyak kekerasan, alih-alih berkurangnya kekerasan, dia menyiram bensin ke api. Pernyataan agresif juga datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperingatkan rakyat Amerika jika penantang dari Partai Demokrat Joe Biden menang pemilu pada November mendatang, maka mimpi Amerika akan hancur. Biden digambarkan sebagai penghancur kebesaran Amerika. Wah, semakin sengit ya guys persaingan antara dua kubu ini, baik dari Partai Republik maupun dari Demokrat. Trump mengatakan Partai Demokrat akan memberikan kebebasan kepada kaum anarkis yang kejam jika berkuasa. Trump menambahkan, suara Anda akan memutuskan apakah kita melindungi orang Amerika yang taat hukum atau malah memberikan kebebasan memerintah kepada anarkis, agitator, dan penjahat yang kejam yang mengancam warga negara kami. Trump juga berulang kali mengatakan Biden adalah boneka Cina. Cina akan menguasai negara kita jika Joe Biden terpilih. Tidak seperti Biden, saya akan meminta mereka bertanggung jawab penuh atas tragedi yang mereka timbulkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghina penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, sebagai orang ber-IQ rendah. Dia menyebut Biden nyaris tidak sadarkan diri saat berhadapan dengan publik. Komentar menghina itu disampaikan Trump saat berpidato dalam kampanye di New Hampshire yang dipenuhi dengan deskripsi hiperbolis dan tidak akurat tentang kehidupan Amerika Serikat. Trump mengatakan kepada hadirin yang berkumpul di Manchester, New Hampshire, bahwa dia yakin akan menang pada Pilpres November mendatang. Apakah ada yang ragu? Tanya Trump di hadapan para pendukungnya. Saya harus kalah dari individu ber-IQ rendah. Saya tidak menginginkan itu. Sleepy Joe. Saya tidak menginginkannya, kata Trump lagi. Dia tidak tahu dia masih hidup, ujarnya. Trump kembali menyerang dan menyebut bahwa virus corona yang telah menewaskan lebih dari 180.000 orang Amerika Serikat sudah terkendali. Demikian yang dikatakan Trump secara menyerang pada kampanyenya di New Hampshire. Pada kampanye di New Hampshire yang digelar tidak sebesar kampanyenya sebelumnya, Trump melontarkan serangan yang lebih personal untuk rivalnya. Kita semua berdiri di antara rakyat Amerika dari gerombolan sayap kiri, katanya. Jika Anda ingin menyelamatkan demokrasi dari gerombolan itu, maka Anda harus menggunakan hak pilih untuk mengalahkan kandidat yang sangat buruk.
Lebih lanjut, Trump menyebut Biden sebagai sosok yang lemah dan kandidat terburuk yang pernah diajukan oleh Partai Demokrat, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Trump mengklaim secara salah bahwa Biden yang penganut Katolik ini telah melawan Tuhan. Namun meskipun serangan yang ditujukan kandidat dari Partai Republik ini kepada Joe Biden, nah hasil polling yang menunjukkan keunggulan masih berada di pihak Joe Biden. Menurut survei terbaru dari beberapa lembaga polling, dari polling yang kita lihat, Joe Biden selalu konsisten unggul di semua polling, guys. Posisi Presiden Donald Trump cukup jauh di belakang Biden. Popularitas Trump kuat di bidang ekonomi, sementara kelemahan Trump berada dalam penanganan COVID-19. Menurut survei, para responden berkata permasalahan terbesar yang dihadapi Amerika Serikat saat ini adalah ekonomi sebesar 20%, kemudian juga kesehatan sebesar 18%. Responden terbukti tidak tertarik dengan perang atau konflik di luar negeri. Isu terorisme atau serangan terorisme ternyata juga tidak menarik bagi responden. Nah guys, tentu ada saja persoalan yang menjegal kandidat yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat seperti Joe Biden ya, terjerat tuduhan kemarin itu pernah terjerat tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap mantan asisten selama ia menjabat di Senat Amerika Serikat. Sejumlah orang terdekat sang asisten Tara Reid membenarkan tuduhan itu. Namun Joe Biden sendiri merilis pernyataan dengan membantah klaim mantan asisten bahwa dia pernah melakukan pelecehan seksual terhadapnya 27 tahun lalu. Dia menangkis tuduhan tersebut. Ini tidak pernah terjadi. Dia mengatakan dirinya sangat menghargai dan menghormati wanita. Biden mengaku belum mencoba menghubungi Reid dan tidak mengingat Reid pernah melontarkan keluhan. CNN melaporkan satu-satunya tanggapan Biden selama berminggu-minggu pada waktu itu adalah pernyataan dari wakil manajer kampanye Kate Bedingfield yang menyoroti peran mantan wakil presiden itu dalam menyusun undang-undang kekerasan terhadap perempuan. Para mantan staf Biden juga menegaskan Reid tidak pernah mengeluhkan tentang Biden pada saat itu. Tuduhan itu muncul seiring Biden bersiap untuk menghadapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2020. Lalu bagaimana dengan kandidat petahana sendiri? Lebih dari 12 perempuan yang melontarkan tuduhan terhadap Trump, mulai dari rayuannya yang menimbulkan ketidaknyamanan, pelecehan seksual hingga kekerasan seksual. Namun Trump membantah semua tuduhan itu, guys. Meski bermasalah di masa lalu, para pendukung Biden berharap gayanya yang hangat dengan orang biasa atau mencegah dirinya jatuh ke perangkap yang sama seperti banyak kandidat presiden. Namun yang jelas, Demokrat sebelumnya. Hasil polling terakhir menunjukkan Biden masih berada di posisi teratas dan Trump jauh tertinggal. Meski pada kampanye sebelumnya Joe Biden pernah mengatakan, catat kata-kata saya yakin dia akan mencoba untuk mencurangi pemilu dan mengada-ada dengan beberapa alasan mengapa pemilu kali ini tidak dapat diadakan, tutur Biden. Dia juga menegaskan keyakinan bahwa Trump mungkin berusaha untuk mengotak-atik hasil pemilu. Sementara itu, pakar hubungan internasional Hikmahanto Juara mengatakan dalam beberapa bulan menjelang Pilpres, Trump bisa mengeluarkan manuver politik yang tidak terduga. Ini manuver seperti apa? Harapan saya tentu tidak membahayakan stabilitas dunia, stabilitas internasional, hubungan antara negara dan lainnya, kata guru besar ilmu hubungan internasional ini. Dia berharap masyarakat Indonesia tidak terkejut jika hasil Pilpres nanti tidak mencerminkan hasil polling saat ini. Mudah-mudahan kita tidak sampai suatu keterkejutan kalau Trump menang atau keterkejutan kalau Joe Biden kalah, tutupnya.